Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita dari buku Aku dan Bahasa Arab. Kita sekarang akan bahas bab 4 ya, yang berjudul Wisma Al-Qudwa. Sebenarnya buku ini bisa dibaca sendiri ya. Bisa dibaca sendiri, sudah saya share juga di blog saya, di blog Kitab Fahimna blogspot.com, dan juga di fanpage Metode Fahimna ya di Facebook. Tapi di sini sengaja saya ingin bahas lagi karena mungkin bisa jadi ya sambil dibahas seperti ini ada informasi-informasi tambahan yang nanti akan saya berikan yang mungkin dulu belum teringat, sekarang baru teringat kembali, makanya saya tertarik untuk ya membahasnya kembali ya. Ya, bab 4 judulnya Wisma Al-Qudwa, dan sebelumnya saya sudah sampaikan ya bahwasannya dari SMA saya di Jakarta, SMA 65 Kebonjeruk, Jakarta Barat, itu ada 4 orang yang diterima di IPB termasuk saya. Nah, 3 orang kawan saya ini semua kuliahnya di kampus IPB Baranang Siang ya, di Fakultas Pertanian. Sedangkan saya sendiri kuliah di kampus IPB Dramaga di Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, waktu itu saya nggak kenal siapa-siapa di Dramaga ya. Cuman ketika saya sedang berada di Baranang Siang, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan seorang mahasiswa senior di IPB yang dia itu kemudian memberi saya informasi bahwasannya dia punya teman ya yang kosnya di Dramaga, di sebuah rumah kosan namanya Wisma Al-Qudwa. Saya lupa apakah dia menyebutkan nama temannya apa enggak, cuman yang jelas dia menyebutkan nama Wisma Al-Qudwa. Nah, berbekal informasi dari mahasiswa senior ini, kemudian saya pun ya berangkat ke Dramaga dan tertarik untuk mencari kos-kosan yang dimaksud ya. Saya berangkat ke Dramaga dari Baranang Siang naik angkot, dan waktu itu saya sudah siap pindah dari Jakarta ke Bogor ya, jadi sudah bawa koper, bawa pakaian segala macam, dan waktu itu saya sendirian ya, dari Jakarta saya sendirian. Nah, sampai di Dramaga, di pangkalan angkot Kampus Dalam, namanya pangkalan angkot Kampus Dalam IPB Dramaga. Turun dari angkot saya bingung tuh ya mau kemana, tapi kemudian saya lihat di situ ada seorang mahasiswi lagi jalan ya ke arah yang berlawanan. Saya nggak tahu apakah dia mau ke kampus apa kemana ya, cuman yang jelas ya di hadapan saya ada mahasiswi berjilbab. Nah, kemudian saya pun bertanya kepada beliau tentang Wisma Al-Qudwa. Nah, alhamdulillahnya beliau ya si mbaknya ini mau mengantarkan saya langsung ke Wisma Al-Qudwa yang ternyata lokasinya nggak jauh dari pangkalan angkot ya, sekitar 100 meteran, nggak jauh. Saya juga nggak tahu tuh kenapa si mbaknya ini mau mengantarkan saya ke Wisma Al-Qudwa, ke tempat yang saya cari. Kan biasanya kalau orang ditanya itu kan secara umum paling pakai isyarat aja kan, oh sana tuh jalan terus, belok kiri belok kanan, seperti itu. Tapi enggak ya, beliau mau mengantarkan saya langsung ke Wisma Al-Qudwa, ke lokasi yang saya cari ya. Ada beberapa kemungkinan sih, mungkin misalnya dia itu memang mau ke tempat yang kebetulan lewat situ juga gitu kan, lewat Wisma Al-Qudwa. Atau dugaan kuat saya ya, si mbaknya ini ngajinya, tempat ngajinya sama dengan tempat ngaji para senior yang berada di Wisma Al-Qudwa ya. Karena dulu di IPB itu secara umum ada dua tempat pengajian besar ya. Yang pertama itu pengajian yang menginduknya ke DKM Masjid Al-Huriyah ya, yang ada di kampus IPB Dramaga, Masjid Al-Huriyah. Nah, itu nanti biasanya ya teman-teman yang ngaji ke DKM Al-Huriyah itu biasanya merujuknya ke PKS. Sedangkan yang satu lagi BKIM ya, Badan Kerohanian Islam Mahasiswa, yang biasanya merujuknya ke HTI. Nah, di Wisma Al-Qudwa ini senior-seniornya itu mereka ngajinya ke BKIM. Banyak yang jadi pengurus BKIM,
dan banyak yang nggak banyak sih, beberapa yang ngaji langsung ke HTI. Ya, setahu saya seperti itu dulu. Nah, si Mbak ini seingat saya sih dari dandanannya itu, dari bentuk jilbabnya itu adalah jilbab-jilbab yang biasa dipakai oleh teman-teman yang biasa ngajinya ke ke BKIM. Jadi mungkin itu alasannya kenapa saya di mau diantar langsung ke sana, karena zaman dulu itu ya biasanya kalau ada mahasiswa baru itu ya biasanya teman-teman dari BKIM, dari DKM itu berusaha untuk ya mengajak mahasiswa baru itu untuk bergabung ke mereka gitu, ke kos-kosan mereka. Kemudian nanti dilakukan pembinaan keislaman di sana. Nah, dugaan kuat saya sih seperti itu, walaupun mungkin ada kemungkinan yang lain saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas, alhamdulillah, beliau kemudian mengantarkan saya ke lokasi yang saya cari. Ya, namanya Wisma Wisma Al-Qudwah. Nah, Wisma Al-Qudwah ini lumayan besar ya, berbentuk asrama tingkat 2 dan bentuknya U gitu ya. Di tengahnya ada taman kecil. Ya, jumlah kamarnya seingat saya ada 20-an kamar. Kamar mandinya itu ada 6, 3 di atas, 3 di bawah. Ya, lumayan besar. Dan Wisma Al-Qudwah ini termasuk rumah binaan. Ya, rumah binaan maksudnya rumah kos-kosan yang di situ ya di samping sebagai tempat untuk tinggal, tidur, istirahat dan lain sebagainya, juga ada di situ pembinaan keislaman yang tujuannya ya untuk memberikan pengarahan ya kepada para penghuninya supaya menjadi muslim yang baik, muslim yang taat, seperti itu. Dan di IPB dulu banyak rumah-rumah binaan, makanya dulu kos-kosan itu banyak yang namanya kosan islami ya, Al-Qudwah, As-Sunnah, Al-Inayah, dan lain sebagainya. Itu banyak rumah-rumah binaan pada waktu itu. Nah, di Al-Qudwah ini ada pembinaan keislamannya, ada pelajaran fikihnya, ada akidah, dan termasuk bahasa Arab. Nah, makanya ya disinilah kemudian saya mengenal bahasa Arab, ilmu nahwu ya di Wisma Al-Qudwah ini. Insyaallah nanti akan saya ceritakan lebih rincinya lagi pada bab yang kelima. Ya, mungkin ini ya pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.